Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat memberikan materi pada kegiatan hari ini, yaitu tentang keutamaan Asmaul Husna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di lingkungan Kementerian Agama Kulon Progo serta masyarakat pada umumnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang keutamaan Asmaul Husna, yaitu sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu, maka berdoalah kalian semua kepada Allah biha, dengan asmaul husna. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, memperkenalkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik. Dan kita perlu mengenal nama-nama tersebut agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Apa itu keutamaannya? Yang pertama adalah sebagaimana lanjutan daripada ayat ini, fad'uuhu, maka berdoalah kalian semua kepada Allah biha, dengan Asmaul Husna. Jadi keutamaan yang pertama daripada Asmaul Husna, agar kita dapat berdoa dengan wasilah Asmaul Husna ini, kita jadikan Asmaul Husna ini tempat kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, al-ayah. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan asma-Nya tersebut. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca ayat ini menjadi pentinglah bagi kita untuk mengenal asma Allah, untuk mengetahui apa saja Asmaul Husna tersebut ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam dan mereka belum mengenal atau hafal Asmaul Husna. Nah, ini perlu menjadi perhatian, karena dengan dia menghafal maka dia bisa berdoa dengan wasilah Asmaul Husna tersebut ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkannya, berdoalah dengan Asmaul Husna. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, dengan kita berdoa melalui Asmaul Husna ini, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Abu Nuaim dan Imam Ibnu Mardawaih, yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, lillahi mi'atus min ghairus min man da'a biha istajaballahu lahu du'aahu. Lillahi mi'atus min ghairus min, sungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man da'a biha, barang siapa yang berdoa dengan 99 asma tersebut, 100 kurang 1, istajaballahu lahu, maka Allah akan kabulkan lahu, bagi orang yang berdoa tersebut, doa-ahu, doa-doanya ya. Ini artinya apa? Betapa pentingnya kita mengenal Asmaul Husna. Kenapa? Karena tentu kita semua ingin doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja doa-doa yang kita panjatkan lebih banyak kita berharap tentang kebahagiaan di dunia. Artinya dengan kita banyak meminta kepada Allah melalui asma-Nya yang 99 tersebut, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita, maka hidup kita akan
terbebas dari segala permasalahan. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu bagaimana agar doanya terkabul, bagaimana agar masalah hidupnya bisa selesai, dan banyak yang mencari solusi di luar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke gunung-gunung tertentu, ada yang pergi ke tengah laut dan sebagainya dalam rangka ingin mendapatkan apa yang ingin capai, apa yang ingin dicapai. Ada juga yang bertapa di dalam gua dan lain sebagainya. Dan Islam mengajarkan kepada kita agar doa kita dikabulkan, maka berdoalah dengan Asmaul Husna. Man da'a biha, barang siapa yang berdoa dengan Asmaul Husna, istajaballahu lahu doa. Kemudian yang ketiga, kalau tadi doa-doa kita akan dikabulkan, yang bisa jadi sebagian besar kita berdoa tentang hal yang terkait sama dunia kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan akhirat barang siapa yang hafal Asmaul Husna. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tis'atan wa tis'aina isman mi'atan illa wahidan. Innahu witrun yuhibbul witr. Man ahsaha dakhalal jannah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu." Rawahu Bukhari wa Muslim, ya. Sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a biha", di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man ahsaha dakhalal jannah." Man ahsa, barang siapa yang hafal Asmaul Husna, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Nah, di sini, ya. Jadi ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Pertama, tiga, ya. Pertama adalah bagaimana dengan Asmaul Husna ini Allah jadikan sebagai wasilah untuk kita bisa berdoa. Kemudian yang kedua, apa yang kita panjatkan akan Allah kabulkan, baik itu tentang dunia kita maupun akhirat kita nanti. Dan yang ketiga, Allah jaminkan siapa yang hafal Asmaul Husna dijamin masuk surga. Nah, ini sebuah jalan, ya, sebuah pintu di mana kalau kita mampu mengambil pintu ini dan bisa mendawamkannya setiap hari agar hafalan itu terjaga, maka ada jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Begitu besar keutamaannya fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita mulai mengenal asma Allah, Asmaul Husna, dengan cara kita menghafalkannya satu persatu, memahami maknanya, kemudian kita gunakan untuk berdoa. Yakinlah, apabila kita berdoa diawali dengan Asmaul Husna, Allah akan kabulkan. Di samping bersolawat pun bisa terkabulkannya doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, ada jaminan masuk surga. Kalau memang kita bisa mengambil pintu ini, kenapa enggak kita upayakan? Artinya, kalau kita rajin tahajud, itu juga kita bisa masuk surga. Kalau kita rajin sedekah, itu juga bisa menjadi pintu surga. Dan di sini, kalau kita hafal Asmaul Husna pun, ini bisa menjadi jalan masuk ke dalam surga. Dan apabila Allah sudah membukakan pintu ini melalui Rasulullah SAW, melalui sabdanya, maka pintu ini perlu kita coba, harus kita coba, agar kita tidak tahu pintu-pintu yang mana, amal-amal yang mana yang kita bisa lakukan dengan ikhlas dan istiqomah, sehingga dengan keikhlasan kita beribadah, dengan kita istiqomah, istimroriyah, terus-menerus kita beribadah, tentu di sini akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ridho tersebut Allah akan ampuni dosa kita dan Allah berikan rahmat kepada kita. Dengan rahmatnya inilah kita akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri dan semua hadirin yang bisa menyimak siaran YouTube ini, mari kita mulai mengenal asma Allah. Nanti kalau kita sudah mengenal asmanya, lanjut kita mengenal sifat-sifatnya, sehingga kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk kita terus berkhidmat, beramal, ya, berzikir, ya,
dengan cara melafalkan al-asma al-husna dimanapun kita berada, yaitu kita iringi dengan doa-doa kita. Tentu kita butuh Allah setiap saat. Oleh karena itu kita tentu akan berdoa setiap saat. Apabila kita berdoa setiap saat dengan mengamalkan hadis ini, tentu kita akan membaca asma Allah setiap saat. Sehingga dengan kita selalu membaca asma Allah dengan diiringi melalui doa-doa kita, tidak ada kesempatan untuk hati ini berpaling kepada Allah. Kalau kita tidak berpaling kepada Allah, tentu kita akan terjaga, dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita lupa kepada Allah, maka yang masuk ke dalam hati kita adalah syaitanir rajim. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.